Jadi banyak teman-teman mediator atau teman-teman saya yang kalau dengar cerita saya ini selalu bilang, wah lu modelnya Afgan lu kalau nawar sadis gitu ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat. Kembali lagi bertemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Channel yang selalu berusaha untuk memberikan inspirasi, pengalaman-pengalaman, sharing-sharing tips yang berguna untuk pengelolaan kos. Nah, pada hari ini di video ini saya akan mencoba untuk membagikan bagaimana caranya kita bernegosiasi, bagaimana menganalisa suatu pemilik properti yang akan menjual propertinya kepada kita. Dan menyambung video saya yang sebelumnya, kalau teman-teman belum nonton silahkan coba cek di list video. Di situ saya sudah memberikan 3 tips ya, gimana caranya kita bisa memfilter penawaran-penawaran properti yang masuk supaya pada saatnya kita survei itu properti yang kita survei itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita sudah melakukan tips-tips dan sudah menemukan properti yang kita harapkan tersebut, maka step berikutnya yaitu kita perlu untuk survei, datang ke lokasi, bertemu dengan si pemilik properti. Nah, pemilik properti ini kita harus persiapan dulu nih sebelum ketemu. Biasanya kita harus ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan dulu pada saat bertemu ya. Jadi kita persiapan dulu dari rumah, kita persiapan nanti kira-kira mau nawar harga berapa sih, kita sudah survei dulu sekitar lingkungan segala macam, harganya pasaran di sekitar situ berapa. Kalau perlu kita minta masukan dari rekanan KJPP bank ya misalnya ya, itu appraisal independent, supaya bisa menentukan kira-kira berapa sih harga propertinya di situ. Nah, setelah itu kita harus ketemu dengan pemiliknya. Ada satu pertanyaan wajib yang harus kita tanyakan. Yang pertama adalah, ini tips yang pertama ya. Tips yang pertama, pertanyaan wajibnya adalah, apa alasan Anda mau menjual properti ini? Nanti biasanya di situ kita akan mendapatkan sebuah cerita tuh, entah cerita yang menguras air mata atau cerita yang menyedihkan atau yang membuat marah segala macam. Itu biasanya ada sesuatu cerita di balik sebuah penjualan properti. Makanya saya suka jual beli properti, karena tiap properti itu mempunyai ceritanya masing-masing. Entah itu cerita sedih, jengkel, seneng, marah dan sebagainya. Nah, itu kita tanya kepada si pemilik propertinya, apa nih alasannya, supaya kita bisa mengukur kira-kira motivasi dia untuk menjual itu apa. Apakah dia butuh uang? Kalau butuh uang, seberapa besar dia butuh uang? Nah, nanti akan saya bahas juga beberapa tipe-tipe yang butuh uang yang seperti apa yang bisa kita olah lebih lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini masih kita menggali informasi ya dari si pemilik. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sebelum saya kesini sudah ada yang datang dan sudah menawar? Kalau boleh tahu dia nawarnya berapa? Atau pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau misalnya belum ada yang nawar, bisa tanya kira-kira Bapak Ibu akan melepas properti ini kira-kira di harga net berapa gitu kan. Nah, itu biasanya kita untuk mengukur apakah harga yang akan kita majukan, maksudnya apa yang akan kita usahakan untuk menawar itu masih jauh nggak dengan harga yang dia harapkan gitu. Nah, baru setelah kita mendapatkan informasi itu, kalau misalnya dia sebelumnya penawar sudah jauh di atas penawaran kita, ya udah kita ngapain kita nawar lagi, mendingan kita cari yang lain, kita tinggalin. Tapi kalau dia bilang, oh belum ada yang tawar, silahkan tawar aja. Atau oh sudah ada yang nawar tapi belum serius, kalau Bapak mau tawar aja. Nah, itu baru kita masuk ke step berikutnya. Step berikutnya yaitu kita mencoba menawar, kita masukkan angka. Kalau pribadi saya lebih senang menawar di bawah harga 50% dari harga yang ditawarkan. Kalau misalnya si pemilik menawarkan 1 miliar, saya biasanya memberanikan diri muka tembok untuk nawar 400 juta atau 450, maksimal 500 juta. Jadi banyak teman-teman mediator atau teman-teman saya yang kalau dengar cerita saya ini selalu bilang, wah lu modelnya Afgan lu kalau nawar sadis gitu ya. Nah, padahal sebenarnya itu ada maksudnya, ada sesuatu yang bisa kita peroleh dari kita menawar serendah mungkin. Kalau misalnya si pemilik itu dia butuh uang bener-bener, biasanya ya, ini saya bilang biasanya karena kalau di lapangan tuh selalu ada kejadian luar biasa. Biasanya itu kalau orang yang benar-benar butuh uang, dia terbuka dengan penawaran berapapun. Jadi mau ditawar serendah apapun, biasanya dia tetap welcome gitu. Bahkan kadang-kadang dia
melalui mediatornya pesan udah tawar berapa aja nggak apa-apa, nanti saya pertimbangkan. Itu biasanya kalau dia benar-benar butuh uang. Kita kalau ketemu seperti itu, kita tawar, biasanya responnya akan baik, tetap nggak marah-marah ya. Ada juga sih sebenarnya yang marah-marah, maki-maki, dianggap kita tuh nggak serius, kita main-main, kita mempermainkan dia dengan menawar jauh banget, itu ada. Tapi untuk yang benar-benar butuh uang, biasanya responnya baik. Dia biasanya hanya menjawab, tolong dong harganya jangan segitu, tolong dinaikin lagi, nanti bapak naik, saya turun, nanti ketemu di tengah-tengah. Nah biasanya kalau orang itu sudah ngomong seperti itu, nah itu kans untuk dealnya itu naik, mungkin jadi 60% atau 70% atau bahkan 80%. Tinggal kita negosiasi berikutnya secara intens supaya propertinya itu nggak lepas. Karena kalau negosiasi itu nggak cukup tuh sekali ketemu, 2 kali ketemu, kadang-kadang bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan lebih dari 5 kali, tergantung gimana kondisi di lapangan. Itu beda-beda, itu nggak bisa distandarin. Nah setelah itu ya udah, kita tinggal ngukur aja ininya ngukur kemampuan dari kitanya juga. Kita kalau misalnya sudah mengukur kemampuan si pemilik, kita nggak bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri ya juga percuma kan. Jadi kita perlu tahu uang yang kita miliki itu berapa. Ada beberapa orang yang memang dia standby duit cash di rekeningnya, itu lebih gampang lagi tuh. Kalau dia punya duit cash, tinggal tunjukin aja rekeningnya, ini loh saya punya duit segini, saya tertarik dengan properti bapak, tapi saya nawarnya segini. Nah boleh apa enggak? Kalau boleh nanti kita langsung besok ke notaris untuk tanda tangan AJB, terus langsung saya transfer pelunasan. Itu lebih enak lagi kalau punya duit cash di tangan. Cuma kalau untuk model tipe-tipe orang seperti saya yang duitnya minim, duitnya cekak tapi pengen beli properti banyak, itu ada trik-trik khusus yang perlu dilakukan untuk supaya kita bisa mendapatkan properti tersebut. Apa yang perlu dilakukan? Nah nanti akan saya bagikan ya. Nah sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu nih tipe-tipe orang BU. Butuh uang ya, bukan butuh untung, karena BU itu ada yang butuh untung juga. Tipe-tipe orang BU itu dia biasanya mau berobat, biaya berobat, anggota keluarganya sakit, atau misalnya dia mau dikejar-kejar bank, kreditnya macet, rumahnya mau disita, atau dia mau membayar sekolah anaknya, atau dia mau nyalon anggota DPR, atau dia mau bagi warisan, atau dia mau bagi harta gono gini. Kalau mau cerai itu kan ada pembagian harta gono gini. Itu tipe-tipe orang yang bermotivasi tinggi untuk menjual propertinya. Kalau dari saya sendiri, saya lebih seneng tipe yang mau jual itu untuk bayar hutang, tapi hutangnya tidak sebesar harga propertinya. Yang kedua, yang mau bagi warisan atau bagi harta gono gini. Nah itu 2 ini yang biasanya paling banyak deal sama saya. Kenapa? Karena dia butuh uang, tapi untuk pembayarannya itu masih bisa dinego, masih bisa diolah untuk diulur. Jadi nggak detik itu juga. Kadang-kadang kalau orang yang butuh uang untuk berobat gitu, untuk bayar sesuatu gitu yang urgent, nah itu kita nggak bisa apa-apa tuh, karena dia akan pilih orang yang bisa menyediakan cash saat itu. Kalau yang seperti saya tipenya yang duitnya kadang-kadang belum ada tapi udah nawar, nah itu yang agak susah tuh untuk ngolahnya lagi, agak susah. Biasanya saya akan cari orang yang seperti itu, yang dia butuh uang, mau bayar utang, tapi misalnya utangnya 500 juta, harga propertinya 1M. Nah jadi masih ada selisih, kita bisa bayar 500 juta dulu tuh sebagai DP. Nah 500 juta kita minta tempo untuk entah alasannya untuk mengajukan KPR, atau misalnya untuk menanyakan apakah ada IMB-nya. Soalnya kalau belum ada IMB-nya itu kita bisa jadi alasan juga untuk kita minta IMB-nya diurus dulu sebelum kita transaksi. Itu juga bisa untuk mengulur waktu. Dan yang kedua adalah orang yang mau bagi warisan. Bagi warisan itu biasanya orang yang punya properti di sertifikat sudah meninggal dan dia membutuhkan yang namanya turun waris, balik nama waris. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan. Nah itu cocok tuh buat tipe seperti saya yang duitnya minim. Jadi kadang-kadang nekat nawar aja, deal dikasih, terus habis itu bingung tuh mau bayarnya pakai apa gitu. Baru gedubrakan gitu, waduh gimana nih nyari duitnya. Nah
baru segala resource dikeluarkan, entah bank, entah investor, entah teman-teman, segala macam cuma dikeluarkan. Nah makanya kalau dari tipe pembeli yang saya suka yang itu, yang dia butuh uang tapi dia tidak butuh uang pada saat itu juga, pada detik itu juga, jadi kita masih bisa mengulur waktunya. Nah kalau teman-teman tadi nawar separuh harga takut, ya salah satu caranya yaitu bisa minta tolong sama mediatornya, tolong dong tawarin gitu sambil di videoin gitu. Jadi kita nggak usah takut kalau diomel-omelin. Kadang-kadang mediatornya takut juga sih buat nawar seperti itu. Oke, tipsnya sih itu ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan properti yang bagus, yang dibawa pasar, kita bisa mengenali tipe-tipe orang yang butuh uang seperti apa, yang cocok dengan kondisi keuangan kita seperti apa. Nah, contohnya adalah tempat ini nih. Sekarang saya lagi ada di Ekos Candi Gebang. Saya ada di rooftopnya di lantai 3. Kalau teman-teman mau lihat, ini coba ya saya shoot dulu ya. Ini ya kondisinya ya. Nah, ini Anda kalau lihat di sini ada meja biliarnya, ada ruangan luas buat kumpul-kumpul. Terus di situ ada kamar mandi umum. Cukup luas ini untuk biasanya kita kalau meeting di sini sekitar 50 orang juga masih muat ya. Nah, di sana itu ada Gunung Merapi itu, kalau lagi cerah itu bisa kelihatan jelas sekali Gunung Merapinya. View-nya bagus sekali, dan di sini juga setiap hari angin sepoi-sepoi seperti ini. Nah, itu ada parkiran di bawah yang cukup luas, bisa muat 15 mobil. Oke, udah lihat kan gimana tadi, keren kan, bisa lihat Merapi, ada meja biliarnya, buat kumpul-kumpul juga enak, hawanya sejuk, angin sepoi-sepoi. Nah, dulu rumah ini saya beli, tipe pembelinya dia mau bagi warisan, akhirnya nego-nego akhirnya dikasih. Waktu itu juga duitnya belum genep tuh. Nah, ini nanti seru ceritanya dan cukup panjang, nanti saya akan sharing di video saya berikutnya. Sambil saya akan ajak untuk tur kos di Ekos Candi Gebang ini. Saya akan tunjukkan kamar-kamarnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nanti saya akan juga berikan analisa singkat kira-kira Ekos Candi Gebang ini merupakan kos saya yang bagus atau ideal atau enggak. Karena keren aja itu tidak cukup, kalau kosnya ini keren banget, dari luas tanahnya, dari bangunannya, dari fasilitasnya, dari lingkungannya, suasananya semua top banget. Cuma apakah top dan keren itu cukup di dalam kita mau berbisnis kos sebagai pebisnis kos yang sukses? Nanti akan kita bahas di video saya berikutnya. Nah, kalau teman-teman penasaran, silahkan subscribe dulu channel ini nanti supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, sampai di sini dulu sementara supaya nggak kepanjangan nanti bosan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.